Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha merajai segalanya, Zat yang maha memberikan berkah pada setiap hamba-hambanya, yang tidak terhitung nikmat-nikmatnya, yang begitu sempurna setiap karunia-karunianya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam bersyukur padanya hingga kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah seorang Arab Badui datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Arab Badui ini datang kepada Ali, beliau menceritakan kegamangan, kegelisahan yang ada dalam hati dan jiwa beliau. Beliau bilang pada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, bagaimana caranya agar Allah membantuku dalam melunasi setiap hutang-hutangku? Bagaimana caranya agar Allah membantuku di dalam melunasi hutang-hutangku?" Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian beliau mengatakan, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ajarkan kepadaku?" Kita tahu Ali bin Abi Thalib sepupu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Ali bin Abi Thalib salah satu mantu yang dicintai Rasulullah. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman beliau, anaknya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca dari sisi psikologis, sudah pasti amalan yang diberikan Rasulullah kepada Ali sudah pasti amalan yang the best. Sudah jelas amalan yang luar biasa. Sudah jelas amalan itu bukan amalan sembarangan, bukan amalan receh yang Rasul ajarkan pada menantu kesayangannya, sepupu kesayangannya. Sudah pasti harganya mahal. Sudah pasti satu amalan yang begitu besar dampaknya dalam kehidupan. Sudah pasti amalan yang Nabi ajarkan ke Ali bin Abi Thalib itu amalan yang powerful, lagi dahsyat, luar biasa. Ali bertanya pada Arab Badui tersebut,
maukah engkau aku berikan satu amalan yang dulu pernah Rasul ajarkan padaku? Orang itu pun menjawab, mau wahai Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, bahkan kalau engkau punya hutang sebesar gunung pun, bila engkau tulus jujur di dalam mengamalkan apa yang Nabi ajarkan padaku tersebut, niscaya Allah akan membantumu. Niscaya Allah akan membantumu menyelesaikan semua hutang-hutangmu. Arab Badui pun yang tadi bertanya pada Ali bin Abi Thalib senang, wajahnya bergembira, penasaran, amal apa kiranya yang hendak Ali bin Abi Thalib berikan kepada dirinya atas amalan yang sebelumnya pernah diajarkan Nabi kepada Ali. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun beliau memberikan kepada Arab Badui tadi suatu amalan, satu doa. Yang doa ini pernah Nabi SAW ajarkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Doanya berbunyi, kata Ali, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku sebuah doa yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Duhai Allah, Allahumma kfinihi, Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika, dengan yang halal, an haramik, jauhkanlah aku dari yang haram, wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, agar aku tidak meminta selain kepadamu. Hadis ini derajatnya hasan menurut para ulama. Riwayat Imam Tirmidzi. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah berapa kali kita kecewa karena terlalu banyaknya kita berharap pada manusia. Sudah berapa kali kita gelisah karena ternyata yang kita harapkan tak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Berapa kali kita kecewa saat kita datang mengetuk pintu rumahnya makhluk, dibuai dengan sekian dan sekian harapan, tapi ternyata harapan itu hanyalah semu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah yang terakhir, Quran surah di ayat yang terakhir, Quran surah wa ila rabbika farghab. Di surah tersebut, di ayat yang terakhirnya tadi yang barusan sama-sama kita dengar, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah sajalah kita mengharapkan segala harapan. Atau di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah zat tempat bergantung pada beliau, pada Allah maksudnya. Siapapun makhluk yang bergantung pada makhluk, biasanya dia pulang membawa kecewa, selaksa kecewa demi selaksa kecewa.
Siapa yang bergantung hanya kepada Allah, dia yang akan merasakan bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia telah bergantung pada zat yang tidak akan pernah mensia-siakan setiap harapan makhluknya yang bergantung padanya. Sudah tepatkah kita menggantungkan harapan di saat sulit, saat susah, saat kita gelisah, saat kita gundah? Adakah selama ini ketika kita mendapatkan masalah kita gelar sejadah? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 45, juga Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara. Cara yang pertama, bersabarlah terlebih dahulu. Wassalah, perbaiki sholat kita. Ambil wudu, sabar, ambil wudu, gelar sejadah. Tempelkan dahi kita ke tanah. Adukan semua gundah dan gelisah yang selama ini kita rasa. Hanya pada Allah saja hendaknya kita mengadu. Hanya kepada Allah saja hendaknya kita curhat. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kita menambatkan semua harapan, agar tidak berujung kekecewaan. Siapa yang menambatkan harapannya kepada makhluk, niscaya dia pulang membawa kekecewaan. Dan siapa yang menambatkan harapannya hanya pada Allah, Allah dialah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kembali kita mengulang doa yang Nabi pernah ajarkan pada Ali. Ali ajarkan kembali pada sahabat yang tadi sedang gundah, gelisah, dan resah. Dan kembali lagi kita menghafalkan untuk diri kita sendiri, yang nantinya bisa kita ajarkan dan kita sebarkan pada pihak-pihak yang kita cintai, ataupun kepada siapapun di muka bumi. Doa yang sangat masyhur, yang teman-teman bisa cari lewat smartphone teman-teman semuanya. Allahumma kfini bihalalika. Enter, semua bisa mendapatkannya dengan mudah, kemudian di screenshot, dijadikan wallpaper handphone atau smartphone-nya masing-masing. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Udah 3 kali diulang. Mungkin teman-teman yang pandai mengedit video bisa meng-cut kemudian di-upload ulang, diulangi sampai ratusan kali, nggak ada masalah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa, doa, doa. Berkata seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, doa ini akan powerful ketika seorang hamba membacanya dengan penuh keyakinan pada Allah Azza wa Jalla, dengan penuh iman. Dia membacanya dengan penuh keyakinan disertai dengan keimanan.
dibantu dengan ikhtiar yang maksimal, doa ini akan powerful. Ketika datang tawaran yang haram, dia tepis jauh-jauh. Ketika datang tawaran yang menggiurkan tapi ternyata syubhat, dia sudah tahu tindakan apa yang harus dia lakukan, menghindari yang syubhat, apalagi menyentuh yang haram. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, amalkan doa ini, khususnya hari-hari ini, di bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang kita harapkan tidak hanya saja mendapatkan berkah, tapi yang kita harapkan, semoga kiranya Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah berikan pada kita kekuatan untuk menjauhi yang syubhat apalagi yang haram. Dan Allah cukupkan kita kaya akan yang halal, kaya yang membawa berkah dan berlimpah. Semua itu dimulai dari amalan ringan sederhana yang Nabi ajarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian Nabi ajarkan, yang kemudian Ali ajarkan lagi pada sahabat yang lain, yang sampai kita bisa mempraktekannya atas izin Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa-apa yang halal, jauhkan aku dari perkara-perkara yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika dengan karuniamu amman siwak, agar aku tidak meminta selain kepadamu. Gantungkan harapanmu pada Allah semata. Izinkan Allah yang ikut membenahi kehidupan kita semua. Wasta'inu bis sabri was salah. Kala datang musibah, minta tolong dengan cara sabar dan perbaiki salat. Perbaiki salatmu, Allah yang akan memperbaiki hidupmu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjaga teman-teman sekeluarga di rumah, dan semoga Allah membuat kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.